Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Yugarti. Di sini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh Kak Fitri Nur Aini, Kak Rikza Agung Pamudi, dan Kak Verina Ainia. Teman-teman, di sini kami akan membahas mengenai wawasan dasar pengelolaan pendidikan. Untuk mengetahui lebih lanjut, simak video berikut ini. Dalam wawasan pengelolaan pendidikan, kita akan membahas mulai dari konsep pengelolaan pendidikan, ruang lingkup pengelolaan pendidikan, proses manajemen pendidikan, fungsi dan prinsip pengelolaan pendidikan, serta tujuan dan manfaat pengelolaan pendidikan. Baik, kita langsung simak saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai konsep pengelolaan pendidikan. Teman-teman tahu nggak sih apa itu pengelolaan pendidikan? Kata pengelolaan berasal dari kata manajemen, sedangkan istilah manajemen sama artinya dengan administrasi, itu menurut Sutisna pada tahun 1986. Oleh sebab itu, pengelolaan pendidikan dapat diartikan sebagai upaya untuk menerapkan kaidah-kaidah administrasi dalam bidang pendidikan. Nah, pengertian administrasi mengandung makna adanya tujuan yang mesti dapat direalisasikan guna kepentingan lembaga, individu, ataupun kelompok. Kedua, keterlibatan personil, material, dan juga finansial dalam posisinya yang saling mendukung dan satu sama lain saling memerlukan dan juga saling melengkapi. Yang ketiga, proses yang terus-menerus dan berkesinambungan yang dimulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana sampai kepada hal yang besar dan rumit. Yang keempat, pengawasan atau kontrol guna keteraturan, keseimbangan, dan keselarasan. Yang kelima, tepat guna dan berhasil guna supaya tidak terjadi penghambur-hamburan waktu, tenaga, biaya, dan juga fasilitas agar dapat mencapai keberhasilan yang produktivitas serta cukup memadai. Selanjutnya, hubungan manusiawi yang menempatkan manusia sebagai unsur utama dan terhormat serta memiliki kepentingan di dalamnya. Selanjutnya, mengenai perlunya kaidah administrasi diterapkan. Nah, alasannya itu kenapa? Yang pertama yaitu untuk mengantisipasi tuntutan perkembangan dan pembangunan. Yang kedua, hasil pembangunan pendidikan berupa ilmu ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Yang selanjutnya, tugas lembaga pendidikan semakin bertambah sehingga memerlukan penataan pengelolaan yang baik supaya tugasnya dapat terselesaikan dengan baik. Nah, selanjutnya, pendidikan dan lembaga pendidikan perlu penanganan yang serius. Selanjutnya, mengenai tuntutan kemajuan ilmu dan teknologi sehingga diperlukannya penataan pengelolaan yang baik. Dan yang terakhir yaitu tuntutan masyarakat terhadap lembaga pendidikan sehingga diperlukan adanya pengelolaan penataan baik di lingkungan regional maupun lokal. Selanjutnya ada ruang lingkup pengelolaan pendidikan. Ada 10. Yang pertama, manajemen kurikulum. Yang kedua, manajemen peserta didik. Ketiga, manajemen tenaga pendidikan. Keempat, manajemen keuangan atau pembiayaan. Kelima, manajemen sarana dan prasarana. Keenam, manajemen administrasi perkantoran. Ketujuh, manajemen hubungan dengan masyarakat. Kedelapan, manajemen unit-unit penunjang pendidikan. Kesembilan, manajemen ekstrakurikuler. Dan yang terakhir ada manajemen layanan khusus pendidikan. Proses manajemen pendidikan. Nah, yang tertentu administrasi pendidikan memiliki beberapa wilayah pekerjaan, diantaranya penataan yang mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap sumber daya manusia. Nah, diantaranya itu ada guru, pegawai, tenaga administrasi sekolah, dan siswa. Kurikulum atau sumber daya belajar dan fasilitas untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal dan menciptakan penciptaan suasana yang baik bagi manusia yang turut serta dalam pencapaian tujuan pendidikan yang telah disepakati. Administrasi pendidikan pada dasarnya adalah suatu media untuk mencapai tujuan pendidikan secara produktif. Nah, yaitu
efisien dan efektif. Nah, proses manajemen pendidikan atau fungsi manajemen pertama kali diperkenalkan oleh seorang industrial Prancis, yaitu Henri Fayol pada awal abad ke-20. Ketika itu ia menyebutkan 5 fungsi manajemen, yaitu merancang, mengorganisir, memerintah, mengkoordinasi, dan mengendalikan. Adapun menurut Ernest Dalle dalam Stoner tahun 1952, masing-masing fungsi manajemen tersebut adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu di sini ada planning. Nah, planning itu proses menetapkan sarana dan tindakan yang perlu untuk mencapai sasaran tadi. Pembatasan mengenai perencanaan secara sederhana dapat dirumuskan bahwa perencanaan merupakan penetapan jawaban kepada 6 pertanyaan berikut. Di antara pertanyaan tersebut nih ada yang pertama, tindakan apa yang harus dikerjakan, apakah sebab tindakan itu harus dikerjakan, di mana tindakan itu harus dikerjakan, kapankah tindakan itu harus dikerjakan, siapakah yang akan mengerjakan tindakan itu, dan bagaimana cara melaksanakan tindakan itu. Nah, yang kedua itu ada organizing, adalah 2 orang atau lebih yang bekerja sama dalam cara yang terstruktur dan terintegrasi untuk mencapai sasaran spesifik atau sejumlah sasaran. Lanjut, di sini ada staffing. Staffing merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personalitas pada suatu organisasi. Sejak itu merekrut tenaga kerja. Pengembangan sampai dengan usaha agar setiap tenaga kerja memberi daya guna maksimal kepada organisasi. Kemudian directing atau commanding adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula. Lanjut, ada coordinating, merupakan salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan. Namun pada bagian directing, istilah tersebut dalam dunia pendidikan lebih dikenal dengan leading atau memimpin, dengan perluasan facilitating, motivating, innovating. Dengan demikian fungsi tersebut menjadi planning, organizing, staffing, coordinating, leading. Itu selanjutnya fungsi controlling dikenal dengan sebagai istilah pengawasan yang dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan manajerial. Misal, di tingkat persekolahan dikenal dengan istilah supervisi sebagai tindakan yang berperan untuk melakukan bimbingan profesional dalam rangka menjaga, memperbaiki, dan meningkatkan kualitas pendidikan atau quality assurance. Sekian. Fungsi dan prinsip pengelolaan pendidikan. Yang pertama, membuat putusan. Pengambilan keputusan merupakan salah satu prinsip pengelolaan pendidikan yang akan membawa dampak terhadap seluruh organisasi, perilakunya, dan hasil keputusan itu. Suatu putusan sebenarnya proses memilih tindakan tertentu antara sejumlah tindakan alternatif yang mungkin. Langkah-langkah membuat keputusan. Yang pertama, menentukan masalah. Kedua, menganalisa situasi. Ketiga, mengembangkan alternatif kemungkinan. Keempat, menganalisa alternatif kemungkinan. Dan yang terakhir, memilih alternatif yang paling mungkin. Kedua, merencanakan. Merencanakan merupakan aktivitas pengambilan keputusan mengenai sasaran apa yang akan dicapai, tindakan apa yang akan diambil dalam rangka pencapaian tujuan, dan siapa yang akan melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam kaitannya dengan perencanaan pengembangan lembaga pendidikan, dapat dilakukan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengkaji kebijakan yang relevan. Kedua, menganalisis kondisi lembaga. Ketiga, merumuskan tujuan pengembangan. Keempat, mengumpulkan data dan informasi. Kelima, menganalisis data dan informasi. Keenam, merumuskan dan memilih alternatif program. Ketujuh, menetapkan langkah-langkah kegiatan pelaksanaan. Dalam dunia pendidikan, perencanaan merupakan pedoman yang harus dibuat dan dilaksanakan sehingga usaha pencapaian tujuan itu dapat efektif dan efisien. Perencanaan pendidikan pada hakikatnya tidak lain daripada proses pemikiran yang sistematis, analisis yang rasional mengenai apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, siapa pelaksananya,
dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan lebih efektif dan efisien, sehingga proses pendidikan itu dapat memenuhi tuntutan atau kebutuhan masyarakat. Perencanaan pendidikan dimaksudkan untuk mempersiapkan semua komponen pendidikan agar dapat terlaksana proses belajar mengajar yang baik dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang ketiga, mengorganisasikan. Ini merupakan proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil, membebankan tugas-tugas itu kepada yang sesuai dengan kemampuannya, dan mengalokasikan sumber daya serta mengkoordinasikannya dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Pengorganisasian pendidikan ditujukan untuk menghimpun semua potensi komponen pendidikan dalam suatu organisasi yang sinergis untuk dapat menyelenggarakan pendidikan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, ada mengkomunikasikan. Ini berarti menyalurkan informasi, ide, penjelasan, perasaan, pertanyaan dari orang yang satu ke orang yang lain atau dari kelompok yang satu ke kelompok yang lain. Mengkomunikasikan dalam suatu organisasi adalah dimaksudkan untuk dapat mempengaruhi sikap perilaku para anggota organisasi secara sendiri-sendiri atau berkelompok. Selanjutnya ada mengkoordinasikan. Ini tuh menempatkan semua anggota dari kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi. Pergerakan pendidikan merupakan pelaksanaan dari penyelenggaraan pendidikan yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh organisasi penyelenggara pendidikan dengan memperhatikan rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Selanjutnya ada mengawasi. Mengawasi ini adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan sebelumnya. Pengawasan dan pengendalian pendidikan dimaksudkan untuk menjaga agar penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan semua komponen pendidikan digerakkan secara sinergis dalam proses yang mengaruh kepada pencapaian tujuan pendidikan. Selanjutnya ada mengevaluasi. Nah, mengevaluasi atau menilai ini merupakan seperangkat kegiatan yang dapat menentukan baik tidaknya program-program atau kegiatan-kegiatan organisasi yang sedang dijalankan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Fungsi penilaian ini yang pertama, memperoleh dasar pertimbangan akhir periode kerja, kedua, mendukung dan menjamin cara bekerja yang efektif dan efisien, ketiga, memperoleh fakta-fakta tentang kesukaran-kesukaran, dan yang terakhir, memajukan pengembangan organisasi sekolah. Tujuan dan manfaat pengelolaan pendidikan. Tujuan dan manfaat pengelolaan pendidikan menurut Kurniadin dan Machili tahun 2012 adalah yang pertama, terwujudnya suasana belajar dan proses pendidikan yang aktif, inovatif, efektif, dan menyenangkan atau yang disebut PAEKIM. Kedua, terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengenalan diri, kepribadian kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan. Dan yang ketiga, terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keempat, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Dan yang kelima, terbekalinya tenaga kependidikan dengan tentang teori dan tugas administrasi pendidikan. Yang keenam, teratasinya masalah mutu pendidikan. Yang ketujuh, terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan juga akuntabel, serta meningkatnya citra pendidikan yang positif. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah paham kan? Baik, saya akan menyimpulkan. Jadi, pengelolaan pendidikan adalah upaya untuk menerapkan kaidah-kaidah administrasi dalam bidang pendidikan. Nah, pendidikan yang bermutu diperlukan untuk menciptakan sumber daya manusia yang bermutu tinggi. Maka dari itu, komponen tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan merupakan salah satu komponen utama dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan. Oleh karena itu, sebaiknya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja sama sehingga tujuan kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.